Ya, perkenalkan saya Letnan Kolonel Yudo Poncoari, Kepala Museum Pusat TNI Angkatan Laut. Saat ini kami hadir di sini pengen menampilkan sesuatu yang kami beri nama Living History atau menghidupkan sejarah. Nah, biasanya kan sejarah itu sesuatu yang membosankan. Betul. Kenapa? Karena harus membaca. Kalaupun menyenangkan harus datang ke museum. Tapi ternyata banyak yang belum tahu museum. Untuk itu museum saya cuil sedikit, saya bawa ke sini. Oke. Saya ceritakan. Nah, begitu. Biasanya kan kadang-kadang orang tuh mendengar kata museum itu sudah males gitu Mas Poco. Betul ya? Betul. Bagaimana caranya kita ini tertarik untuk bisa mengetahui sejarah di tempatnya Mas Poco? Oke, jadi kenapa museum itu kesannya adalah sesuatu tempat untuk naruh barang yang menyeramkan, spooky dan boring, membosankan. Karena tidak dikemas secara bagus. Sedangkan di luar negeri itu dikemas bagus sehingga menyenangkan, dikunjungi, interaktif, tidak menyeramkan dan menarik. Nah, karena enggak kata-kata klise. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya dan mengerti bahwasanya siapa sih asal usul kita, bagaimana sih bangsa kita sebenarnya. Satu ilustrasi kenapa kata-kata ini enggak klise. Jadi bagaimana sih bangsa yang besar itu sebenarnya bangsa yang mengerti sejarahnya. Selama ini penjajah selalu mengajarkan pada kita, kalian adalah bangsa yang bodoh, terbelakang, dan tidak maju. Itu yang di-framing oleh penjajah. Kenapa? Memang dibuat seperti itu. Padahal kenyataannya, kalau dibilang bangsa kita tidak mengenal bahasa tulis, bangsa kita sudah mengenal bahasa dan punya tulisan sendiri. Kalau bangsa kita itu bodoh, tidak mungkin Candi Borobudur itu berdiri. Kalau bangsa kita itu bukan bangsa yang hebat, tidak mungkin nenek moyang kita berlayar sampai luar negeri. Tidak mungkin Majapahit bisa sampai ke sana. Dan ternyata sejarah kita banyak yang ditutupi. Itulah kenapa kami, meskipun kami basicnya militer, kami senang menampilkan sejarah. Untuk apa? Menanamkan kebanggaan pada generasi sekarang, supaya kita punya proud. Apa kaitannya musik dan sejarah? Itu dia. Apa Mas? Gini. Ada sebuah foto lama yang saya temukan pada saat pertama kali pejuang kita merebut kota Solo. Itu mereka foto. Pejuang kita ini sama kok dengan kita. Abudu juga saat itu. Umurnya 17 sampai 20. Mereka yang bertempur itu. Mereka pose juga, senang bergaya juga. Nah, pada saat itu ada yang bergaya bawa bedil biasa, tapi ada yang bawa gitar, Mbak. Kenapa? Ternyata mereka bermain musik. Terbukti musik adalah obat yang paling mujarab untuk perjuangan. Di antara kerasnya pertempuran, musik memberikan terapi dan semangat pada mereka untuk membela negara ini. Merdeka! Itu terbukti. Terima kasih Ibu. Merdeka! Merdeka! Salah satunya itu dan salah duanya adalah musik adalah penimbul semangat bagi siapa aja. Bagi siapa aja. Anda mungkin lagi lesu, gak ada semangat, dengerin musik kan jadi semangat lagi. Nah, sama dengan para pejuang kita dulu. Demikian. Nah, dalam kesempatan ini SPG Lover, saya akan menampilkan Living History dari Museum Pusat Angkatan Laut kami. Sementara kami bawa secuil dulu. Harapannya secuil ini bisa menarik kita semuanya, dan kalau pengen tahu besarnya silahkan datang ke Museum Pusat Angkatan Laut, Jalan Hang Tuah nomor 1, ujung Tanjung Perak. 21 ke sana semua. Oke. Tanggal 21 ya, Bu. Tanggal 21 di situ kan kita di Tanjung Perak. Kalau tanggal 21 dapat bonus dengerin jazz. Nah, Mas, tapi saya sebagai orang awam, mewakili orang awam. Di dalam sana ada apa saja, Mas? Oke, di dalam sana ada apa saja? Di museum kami ada 3 gedung besar. Yang pertama adalah heritage, menyimpan sejarah, teater untuk pemutaran film, dan mock-up kapal RE Marta Dinata yang akan menampilkan kemajuan Angkatan Laut era sekarang ini. Tapi pertanyaan besarnya, di Tanjung Perak ada apa sih? Jawabannya adalah di Tanjung Perak ada tepi laut. Makanya ada lagunya. Ada lagunya. Terus di tepi laut ada apa? Tidak ada. Yang paling besar di situ adalah di tepi laut ada armada angkatan laut terbesar di Indonesia. Untuk itu Anda sebagai warga Surabaya
sudah selayaknya itu adalah milik Anda bersama, Angkatan Laut adalah milik Anda, sudah selayaknya Anda mengetahui. Lucu kalau semisal wisatawan datang tapi kita sendiri malah nggak tahu. Betul. Untuk itu kami tunggu tanggal 21 datang ke museum sambil dengerin jazz Tanjung Perak. Ya, Yeah. sangat kental sekali Angkatan Laut dengan musik ini. Oke, Mas, kalau misalnya lagi tidak ada event Tanjung Perak, bolehkah kami ini datang berkunjung ke museum situ? Sangat ditunggu, Uh-huh. sangat ditunggu kedatangannya. Tinggal datang ke tiketing, beli tiket masuk. Oke, tiketnya berapa kalau hari-hari Oke. biasa atau? Tiketnya dibedakan, jadi karena ini museum edukasi, jadi untuk siswa itu reguler 10 sampai 15 ribu. Oke. Kecuali yang full akses, karena di situ ada media imersif. Media imersif itu ada seperti naik Oke. kapal. Seperti kayak kita naik kapal, bisa ada tiket full akses ya. Full Itu berapa akses. kalau full Itu akses? kalau siswa 35. Kalau reguler untuk umum 50.000, kemudian untuk full aksesnya 60 kalau nggak salah. Oh, untungnya saya siswa, Mas. Oh, Ya. gitu. Jadi lebih murah ya. Oke. Lebih murah. Nah, hari ini apa yang ingin diberitahukan untuk teman-teman di sini? Baik, SPG Lover, saat ini saya membawa secuil isi dari museum. Benda ini berbeda dari senjata-senjata yang pernah kita lihat di umumnya yang dipakai oleh TNI ataupun Polri. Saya membawa 2 pucuk senjata dan taruhan. Semua kita yang berada di sini tidak ada yang lebih tua dari benda ini. Benda ini umurnya hampir 100 tahun. Benda ini sampai di sini bukan karena dibeli, bukan karena kontrak pengadaan barang, tapi benda ini bisa sampai di sini direbut oleh darah dan perjuangan pendahulu kita. Nah, kita perlu berbangga itu di situ. Pada saat benda ini digunakan pada saat rata-rata digunakan pada saat peristiwa 10 November. Nah, seperti apa ceritanya tentang benda ini? Nah, ini saya sudah bawa 2 kru museum saya. Silakan yang pertama Mas Hari dulu. Mas Hari, silakan diperkenalkan. Ini senjata apa? Selamat malam semua. Dengan kami memperkenalkan diri dengan kami Hari di sini akan mempresentasikan dibantu rekan kami yang ada di depan teman-teman semua dan rekan-rekan SJJ Rover. Ini adalah Lee Enfield. Ini adalah senapan buatan Inggris yang dipakai oleh Inggris maupun negara-negara persemakmuran dan sekutunya. Pertama kali diperkenalkan itu 1895. Dan yang ada di depan kita ini adalah versi pengembangan yang mulai diperkenalkan pada tahun 1930 dan diadopsi pada tahun 1942 dengan kaliber yang sama, yaitu 7,7 mm atau dalam tipe Inggris kita sebut .303. Di sini kita bisa diperagakan senapan ini menggunakan sistem bolt action. Bolt action itu adalah senapan yang ketika setelah menembak harus dikokang kembali untuk mengeluarkan selongsong dan kemudian untuk memasukkan peluru yang baru. Dan yang ini masih aktif. Ini ceritanya gimana Mas Hari? Senjata ini bisa sampai sekarang ini ceritanya bagaimana? Siap, mohon izin menjawab. Untuk senapan ini, ketika Jepang menyerah setelah Perang Dunia Kedua, Inggris masuk ke Indonesia dan mendarat di Batavia. Kemudian pada bulan September, Inggris mendarat di Surabaya. Yang dibawa adalah pasukan infanteri ke-23 yang dari India. Ini adalah senjata standar yang dibawa oleh mereka. Kemudian setelah melakukan berbagai macam ultimatum dan pecah pertempuran-pertempuran kecil sampai puncaknya itu tewasnya Brigadir Malabi yang akhirnya menimbulkan apa yang nantinya disebut pertempuran 10 November. Senjata ini yang tadinya digunakan oleh pasukan Inggris, banyak pasukan Inggris yang gugur di sini dan tidak sedikit yang jatuh dari senjata-senjata Inggris, termasuk senapan ini yang direbut oleh pemuda-pemuda pejuang area-area Surabaya semua. Oke. Berarti senjata ini benar-benar direbut dari tangan yang megang. Siap. Oke, jadi benar-benar senjata ini bisa sampai ke kota Surabaya ini karena perang, bukan karena kontrak pengadaan barang ya. Siap, karena perang. Oke, dan jadi menjadikan saksi keberanian dari
warga Surabaya dari berbagai lapisan masyarakat yang bertempur saat itu. Jadi pantas kalau kita disebut sebagai kota pahlawan. Apalagi cerita menarik dari senjata ini? Untuk fakta menarik dari senapan jenis ini, percaya tidak percaya, senapan ini akhirnya menjadi salah satu jenis senapan bekal perjuangan bangsa Indonesia pasca Perang Kemerdekaan. Setelah masa agresi militer sampai di tahun 1960, bahkan sampai saat ini di pendidikan-pendidikan maupun di satuan-satuan pendidikan milik Tentara Nasional Indonesia maupun Polri, senapan ini masih bisa ditemukan, masih berfungsi, masih digunakan untuk latihan. Ini yang menjadi modal kita. Nah, itulah hebatnya orang Indonesia, pinter ngakali. Ternyata nenek moyang kita pinter ngakali dari dulu, termasuk senjata, gitu ya, Her, ya? Itu namanya kreatif, Bung. Gimana? Kreatif. Kreatif. Bangsa kita itu kreatif, apa aja bisa dibikin, gitu. Jadi kita patut berbangga. Apalagi yang menarik dari senjata Lee Enfield ini? Siap. Mungkin yang terakhir itu adalah karena jumlah senjata ini yang dirampas lumayan banyak. Di Surabaya ini terkenal banyak universitas pada zaman Belanda, banyak pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswa teknik kita, banyak juga pabrik-pabrik di sini. Mereka bisa mengakali untuk menjiplak senjata ini maupun melakukan reparasi darurat. Dan mereka-mereka inilah yang mengajarkan kepada pemuda-pemuda area-area pejuang Surabaya ini bagaimana cara mengoperasikan maupun mengoperasi senjata Jadi ini. zaman dulu itu sudah bisa bikin KW-nya kita. Siap, sudah. Serius, sudah bisa bikin KW-nya. Bahannya dari apa ya dari dulu? Siap. Dulu karena senapan ini relatif mudah dibuat, Bang Jin. Karena menggunakan bahan dasar metal dan juga kayu yang mana melimpah di Indonesia. Surabaya ini, terutama di Oke. Indonesia. Siap. Oke, luar biasa. Terima kasih. Inilah Lee Enfield, salah satu bukti hidup, salah satu bukti meskipun dia mati tapi dia bisa bercerita bagaimana perjuangan para pendahulu kita hingga kita bisa duduk dan berdiri di sini ini. Oke, terima kasih Her. Selanjutnya senapan satunya lagi. Ya, dia mempresentasikan. Baik, nama saya Saddam. Saya akan menjelaskan tentang yang senjata yang dibawa oleh Mas Hari, yaitu Arisaka tipe 38. Arisaka tipe 38 adalah senapan yang digunakan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Oke, Jepang ini ya. Siap. Lanjut. Jadi senapan ini memiliki kaliber 6,5 Arisaka dengan kapasitas 5 peluru. Senapan ini memiliki sistem operasi yang sama dengan senjata yang tadi, yaitu bolt action. Dan ya jadi sekali tembak sekali buang, seperti senjata lama pada umumnya. Oke. Senjata ini kemungkinan besar adalah hasil perampasan atau hasil sitaan. Hal ini dibuktikan dengan marking bunga krisantemum yang dikikir. Oke, sebelah mana markingnya tunjukkan. Jadi ada markingnya marking. ada di atas bolt. Oh, atau jadi di laras. situ ada marking, ada tandanya gitu Siap, ya. ada bunga Iya. krisantemum. Terus kenapa dikikir? Kenapa dikikir oleh prajurit Jepang? Yang Jadi, ini sudah tidak ada marking lagi bunga krisantemum karena ini dikikir karena bunga krisantemum ini adalah lambang dari keluarga kekaisaran Jepang. Oke. Jadi supaya tidak membawa rasa malu kepada keluarga kekaisaran Jepang, jadi para prajurit Jepang yang menyerahkan senjata ini mengikir markingnya, Mengikir tandanya dulu Siap. sebelum diserahkan pada Indonesia. siap, supaya tidak memberi rasa malu kepada keluarga Nah, kekaisaran. kalau dibandingkan dengan satu, ini kenapa yang punya Jepang ini lebih panjang? Jadi senjata yang digunakan oleh Jepang ini lebih panjang karena orang yang memakainya rata-rata lebih pendek. Oh, Jadi karena postur. siap. Jadi mereka karena doktrin Jepang ini mereka sangat suka menggunakan bayonet. Mereka akhirnya menggunakan senjata yang lebih panjang untuk memudahkan mereka untuk menggunakan bayonet tersebut. Oke, baik. Ada fakta unik nggak terkait dengan senjata ini, Sadar? Jadi senjata ini kurang lebih sama seperti Lee Enfield ini. Senjata ini digunakan juga oleh para pejuang Indonesia dalam perang kemerdekaan. Ini hasilnya adalah senjata silaan. Oke. Jadi digunakan mulai dari tahun 45 sampai tahun-tahun berikutnya sampai 60-an. Oke, jadi senjata ini dulu turun nggak pada perang 10 November? Siap turun. Turun. Jadi ini senjata Jepang digunakan untuk melawan Inggris pada saat turun di Siap, sini. betul. Gitu. Itulah hebatnya para pendahulu kita.
dengan merebut, mencari tahu, bahkan mengkopi, bisa membuat, bisa ngakali membuat senjata ini menyala kemudian untuk kembali lagi untuk mengusir penjajah. Jadi para SPG lover jangan khawatir, kita adalah anak turun dari bangsa yang pemberani. Kita adalah anak turun dari bangsa yang mampu memerdekakan diri sendiri. Kita bukan anak turun orang-orang pengecut. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Sadam, terima kasih Heri. Sisanya kalau mau menyaksikan lebih banyak lagi, monggo kami tunggu kedatangannya, bisa datang pas tanggal 21 di Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jalan Svepa Jaya Mai, Jalan Hang Tuah 1, Ujung, Surabaya. Terima kasih. Salam hormat dari kami semua. Ji, Bu. Sampai Ibu turun. Waduh, saya ini sudah terusik ini. Oh, oke. Pripun, Bu? Nasionalisme saya. Terharu menyaksikan Sadam dan Mas Heri ya mempresentasikan anak-anak muda seperti ini. Kalau tidak ada Mas Ponco, Mas Sadam dan Mas Heri, bagaimana kita bisa tahu dan bisa dituturkan sejarah yang begitu heroik dari bangsa kita yang ternyata jelas bahwa bangsa kita kreatif sejak dulu. Aku nggak mau dibilang pinter ngakali, tapi kreatif luar biasa. Dan kemudian melakukan peniruan dan juga bisa dipakai untuk alat tempur, berjuang melawan penjajah. Dan mungkin saya sekarang hari ini Mbak Dita apakah membawa hadiah Imani? Ada, oke. Saya mengajukan pertanyaan, nanti Pak Ponco yang jadi jurinya benar apa enggak ya? Oke. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang bisa menyebutkan nama dari senjata yang dipresentasikan oleh Mas Heri, yang dipegang oleh Mas Pun? Aku nggak mau bilang Mas Heri, senjata yang dipresentasikan oleh Bung Heri, yang dipegang oleh Bung Sadam. Ayo. Angkat tangan. Ya, silakan. Berdiri boleh, berdiri. Yang dipegang oleh Bung Sadam. Ya, diangkat, Sadam. Yang itu Arisaka nomor 38. Ini detail banget. Arisaka nomor 38. Sudah siapa sini? Yang dipegang ini yang sebelah kanan itu Arisaka nomor 38. Yang sebelah kiri itu Line Enfield. Line Enfield betul ya? Betul, dan detail. Dan detail. Diberikan hadiah. Ini saldonya seusia Republik kita tahun ini. Berapa? Ayo ada yang mau nyebut tahun ini berapa usia kemerdekaan Republik Indonesia? Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan teriak di situ. Angkat tangan dan jawab. Monggo Pak. Pinter Pak. Monggo. 80 juta. 80. Mana Dita? Masih ada lagi enggak? Oke. Monggo silakan. Jawabannya benar sekali. Terima kasih. Sekali merdeka tetap merdeka. Bentar, Mbak Dita lagi ngisi saldo ya. Sampun. Ini loh teknologi mengajarkan. Ini di sini ada teman-teman dari Otoritas Jasa Keuangan, salah satu regulator ya. Dan ini saya persembahkan untuk Bapak yang sudah dengan tepat dan cepat menebak usia Republik kita. Tahun ini kita 80 tahun merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Saya serah, tetapi melihat para bung mempresentasikan tadi, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu. Mak, suaranya Ibu serah. Benar. Mayor. Satu lagi naik. Mayor ya. Coba. Di mana kini berada, bertahun lamanya kita berpisah. Tak tentu di mana rimbanya, semenjak itu malam tak bersuara.
Bilakah Tuhan kan kembali? Gelisah tak sabar hamba menanti lagi. Doa selamat ku pohonkan, kampung halaman dilupakan jangan. Kolintang bisa ngiring lagu itu? Bisa ya, nadanya segitu. Bung Tenggo, di mana kini berada? Bertahun lamanya kita berpisah. Tak tentu di mana rimbanya. Semenjak itu malam tak bersua. Bilakah Tuhan kan kembali? Gelisah tak sabar hamba menanti lagi. Doa selamat ku pohonkan, kampung halaman dilupakan jangan. Kampung halaman dilupakan jangan. Kampung halaman dilupakan jangan. Yeay. Merdeka. Biasa, terima kasih Bung Pocong, Terima Bung kasih. Sadam, Bung Heri, Bung Harun, dan juga P2 Kol. Ini persatuan pelatih si Jai itu luar biasa. Ini persatuan pelatih Kolintang. Selamat untuk P2 Kol. Dan nanti kita akan saksikan V+ berkolaborasi dengan P2 Kol menjadi Jazz Con. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih SPG Lover semuanya. Sampai ketemu di CS Tanjung Perak Museum Wisata Angkatan Laut tanggal 21 Juni. Iya, Mas Pocong terima kasih. Terakhir Mas, itu benderanya dari yang zaman dulu? Ini asli dari dulu, terikat di sini, tidak berani kami lepas. Tuh. Tidak Makanya berani saya kami dari tadi lepas. lihat kayaknya ini asli gitu ya. Asli relik, termasuk ada tulisannya, marking bahasa kanjinya masih asli. Oh. Iya, berfoto. Luar biasa loh ya. Jadi Medi, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di sini, beliau ini adalah kepala istilahnya ini sana, kepala Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jaleseva Jayamahe yang ada di Hang Tuah nomor 1 Surabaya. Sebelum masuk Armada 2, beliau ada di depan kantornya, museumnya. Nah, pada saat itu beliau bilang, kenapa beliau semua ada di sini? Karena beliau menyampaikan, Bu, susah sekali mengundang orang ke museum. Museum itu sudah dibangun 1 tahun lebih. Diprakarsai oleh Bapak Yudo. Yudo Margono. Yudo Margono, Kasal yang lalu ya. Panglima, Dan beliau bilang, kalau susah orang mengundang orang datang ke museum, saya akan proaktif untuk membawa barang museum keluar Yes. ke masyarakat. Ini adalah beliau hari pertama beliau keluar Hari pertama. bersama dengan Jazz Week dan akan dilakukan pada hari yang berikutnya sampai puncaknya di TNI Angkatan Laut. Berikan semangat untuk para pemerhati dan juga kalau di Badai itu uri-uri budaya ya, tapi ini ada uri-uri sejarah yang dilakukan oleh history lovers. Ada jazz lovers, ada history lovers. Bertemu dalam suasana yang penuh dengan kecintaan dan nasionalisme yang tinggi untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Matur sembah nuwun. Makasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Ponco, terima kasih Bung Heri.
Heri dan Bung